Halo Libra, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Libra, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dan selalu bahagia. Amin. Baik. Libra, hari ini kita mengangkat judul yaitu Ketar-ketir, banyak yang membuat kamu terkejut. Oke Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Libra bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Libra, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Nine of Swords. Kartu kedua. Di sini ada King of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya The World. Kartu keempat, di sini ada Nine of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya Five of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya The Wheel of Fortune. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada King of Cups. Oke. Libra. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ketar-ketir, banyak yang membuat kamu terkejut. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada King of Cups. Nah, kartu ini menggambarkan, ya, dengan semakin tangguhnya kamu, dengan semakin tegar, ya, ada kedewasaan, ada kemandirian yang terlihat jelas, serta ada rasa tanggung jawab yang begitu baik yang mampu kamu lakukan saat ini, ataupun yang mampu kamu perlihatkan, ya, kepada lingkungan, kepada orang-orang sekitarmu, sehingga banyak terjadi perubahan sikap, banyak terjadi perubahan lingkungan dan orang sekitarmu dari cara mereka memperlakukanmu menjadi lebih baik. Mereka menjadi lebih percaya, lebih nyaman terhadap dirimu, serta, ya, ada hal-hal yang membuat mereka yang ada di sekitarmu untuk selalu ingin dekati kamu, untuk berteman, untuk bersahabat, untuk bekerja sama ataupun berkolaborasi. Bahkan beberapa di antaranya mungkin, ya, mendatangi kamu hanya untuk sekedar mintai saran, mintai kritik, ya, ingin share, ya, ide, gagasan, pendapat-pendapat yang baik yang mungkin mereka ingin minta dari kamu. Jadi, mungkin selama ini, ya, sikap mereka, perlakuan mereka terhadap kamu itu jauh berbeda, ya. Dulunya kamu seperti diperlakukan acuh tak acuh saja dari mereka, ya. Sebagian mereka ada yang selalu memandang rendah kamu, menganggap sebelah mata. Dan dulunya di setiap kamu melakukan komunikasi, melakukan kegiatan, melakukan kerjasama dengan mereka, sepertinya tidak ada kenyamanan yang tampak dari sikap mereka terhadap kamu. Dan inilah yang akhirnya mampu kamu rubah, ataupun keadaannya menjadi berbalik, ya. Karena apa? Karena kamu benar-benar telah menjadi seseorang yang tegar, menjadi seseorang yang tangguh, meskipun pada saat itu kamu berdiri sendiri, berjuang sendiri, tidak adanya support, tidak adanya dukungan, ataupun ide dan gagasanmu selalu dimentahkan, selalu ditepiskan oleh mereka.
Dan dari situlah kamu buktikan dirimu yang sesungguhnya. Dengan tetap berjalan pada jalurmu, dengan tetap terus mengasah kemampuanmu, ya, dengan ketegaranmu, dengan ketangguhanmu. Akhirnya kamu mampu. Buktikan bahwa tanggung jawab yang diberikan kepada kamu mampu kamu selesaikan dengan sangat baik. Seperti pekerjaan, bisnis, dan usaha yang kamu geluti, itu menjadi semakin sukses. Dan ditambah mungkin ya dengan adanya permasalahan-permasalahan ya, tekanan dari pekerjaan ya, tantangan dari kerjasamamu, dari kolaborasi-kolaborasi yang kamu lakukan dengan lingkunganmu ya, kamu tunjukkan bahwa kamu mampu menyelesaikannya. Seperti permasalahan yang ada, mampu kamu selesaikan dengan solusi yang sangat tepat, yaitu solusi yang saling menguntungkan. Nah, dari situlah mereka mulai percaya kepada kamu. Mereka mulai berpikiran lain tentang dirimu. Ternyata banyak hal baik yang bisa kamu lakukan. Nah, dari situlah seiring berjalannya waktu mereka semakin nyaman, semakin percaya, dan mereka mulai ya berubah sikapnya, ya, mulai mendekati kamu, mulai ingin berteman, mulai ingin bersahabat, ya, ingin bertukar pikiran, bertukar pengalaman, ya, ataupun hanya untuk memintai saran, memintai gagasan-gagasan yang baik dengan dirimu. Dan dengan begitu, kamu tidak pernah marah, tidak pernah dendam kepada mereka. Di saat mereka datang, ya, kamu terima dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang lapang. Jadi dengan begitu kamu mampu berikan hal-hal baik, berikan manfaat baik, ya, yang bisa kamu berikan untuk mereka. Dan dari situlah kenyamanan, rasa percaya, ya, rasa saling menghargai semakin tumbuh antara kamu dan lingkunganmu. Jadi situasi inilah yang mungkin salah satu banyak akhir-akhir ini membuat kamu terkejut, membuat kamu terkaget-kaget. Ya, ada haru, ada bahagia. Karena apa? Karena selama ini yang mereka lakukan kepada dirimu itu sangat jauh dari kata baik. Ya, dan akhir-akhir ini itu semua berubah. Mereka memperlakukanmu dengan baik, ya, menghargaimu, menghormatimu. Bahkan beberapa di antaranya sudah ada yang meneladani, yang menyontoh, ya, gerak langkah kehidupanmu. Nah, jadi inilah mungkin situasi, ya, keadaan yang membuat kamu seolah merinding, ketar-ketir, seolah nggak percaya nih. Tetapi inilah kenyataannya, dan dengan begitu kamu mulai memiliki keyakinan yang baik, mulai memiliki optimisme yang besar untuk terus menjadi lebih baik setiap harinya. Karena apa? Karena dengan kamu terus menjadi lebih baik, tentunya kamu akan bisa semakin bisa berbuat banyak, semakin bisa menjadi berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Nine of Swords. Nah, jadi memang ya, dulu kenapa kamu kurang dipercaya? Dulu kenapa kehidupanmu setiap sektornya ya bisa dikatakan tidak baik-baik saja? Nah, mungkin dulunya kamu sempat terbelenggu ataupun sempat memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif. Ya, sempat memiliki prasangka-prasangka yang tidak baik, ataupun ada ketakutan-ketakutan, ada overthinking, ada kegelisahan, ya, terhadap kegagalan, ya, terhadap cemoohan, begitu ya, terhadap ya hal-hal yang mungkin kamu pikirkan pada saat itu yang tidak baik lah begitu. Nah, tetapi dengan begitu tentunya kamu akan berada di dalam situasi yang bisa dikatakan sulit. Tidak ada yang support kamu, tidak ada yang dukung kamu. Bahkan dengan berdiri sendiri, dengan pemikiran yang negatif, dengan overthinking, tentunya kamu sulit sekali keluar dari keadaan itu. Oke, nah dari situlah kamu mulai memiliki keyakinan bahwa harus bisa merubah keadaan ini. Ya, bahwa harus bisa mengganti ketakutan, mengganti overthinking dengan keberanian-keberanian, dengan pemikiran yang positif. Oke, dan tentunya dengan prasangka yang baik, dengan hati yang lega, ya, kamu akan bisa melakukan hal-hal baik, berjuang kembali,
menata kehidupanmu lagi. Kalaupun hasilnya belum maksimal, kalaupun hasilnya masih belum sesuai dengan ekspektasimu, keesokan harinya kamu bisa coba lagi. Nah, jadi kamu buang tuh ketakutan-ketakutan, ya, overthinking kamu ganti dengan keberanian. Kamu ganti dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jadi sehingga kamu lakukan itu setiap hari, maka pada suatu ketika, pada suatu fase, kamu benar-benar telah berada di dalam keadaan yang jauh lebih baik. Nah, dari situlah kamu mulai bisa meningkatkan, ya, memperbaiki kehidupanmu, dan ditambah mulai ada rasa percaya, mulai ada rasa nyaman dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu terhadap dirimu. Oke ya, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya King of Wands. Nah, jadi memang ya, kamu adalah seseorang yang berkeinginan besar, yang memiliki kemauan yang kuat untuk menjadi maju, untuk menjadi berkembang. Nah, jadi berangkat dari keinginan yang besar inilah, akhirnya kamu benar-benar bisa merubah situasi di dalam kehidupanmu. Nah, mulai berlaku tegas, ya, mulai memiliki aturan-aturan yang baik yang harus kamu jalankan, ya, dan mulai menumbuhkan rasa percaya diri. Karena apa? Karena kamu ingin membuang overthinkingmu. Karena kamu ingin membuang ketakutan-ketakutanmu terhadap gagal, terhadap kekecewaan, terhadap omongan orang lain. Nah, jadi kamu angkat tuh semua perasaanmu dengan optimisme yang besar. Oke, jadi dengan keinginan yang besar, dengan kemauan yang kuat inilah juga menjadi salah satu faktor kenapa kehidupanmu menjadi lebih maju. Kenapa orang-orang menjadi ingin bersahabat, ingin berteman dengan dirimu. Karena mungkin kamu telah mampu perlihatkan, kamu telah mampu tunjukkan, inilah aku. Inilah versi terbaikku. Dan inilah kemajuan-kemajuan yang bisa aku capai. Nah, jadi mungkin banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak hal-hal baik yang nantinya akan bisa kamu bagikan untuk orang sekitarmu. Oke ya, kita lanjut lagi. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The World. Nah, jelas ya. World itu dunia. Sepertinya dunia sudah ada di dalam genggaman tanganmu. Jadi, kamu benar-benar akan mendapati banyak kemenangan. Banyak kesuksesan. Ya, kemenangan terhadap memenangkan situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik. Ya, kamu mulai memenangkan hati lingkungan dan orang-orang sekitarmu menjadi lebih nyaman, lebih percaya, lebih ada saling rasa menghargai untuk satu sama lainnya. Dan kamu mulai memenangkan hati orang-orang yang kamu sayangi seperti keluarga, pasangan, anak, ya, kedua orang tua ataupun kerabat-kerabat. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kamu mulai bisa memberikan kenyamanan, memenuhi kebutuhan mereka dengan sangat baik. Dan dengan begitu, kamu mulai memenangkan kembali hati mereka. Dan inilah kemenangan yang sesungguhnya yang akhirnya mulai terwujud di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut lagi. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, ini kepercayaan diri, optimisme yang besar. Ya, selain itu ada rasa lega, ada rasa puas. Kenapa? Karena setiap sektor kehidupanmu menjadi lebih maju, menjadi lebih berkembang. Ya, pekerjaan, bisnis dan usaha itu menjadi sangat ya signifikan lah kemajuannya. Ditambah perubahan sikap, ya, perubahan perlakuan dari lingkungan dan orang sekitar terhadap dirimu. Nah, jadi benar-benar sangat membuatmu optimis nih, sangat membuatmu percaya diri. Karena apa? Karena sudah semakin banyak dukungan, semakin banyak kemudahan, semakin banyak teman, semakin banyak relasi. Nah, dengan begitu kamu akan bisa melakukan kegiatan-kegiatanmu itu dengan semangat yang besar. Dan ditambah hubungan asmara, hubungan keluarga, ya, hubungan antara kamu dan orang-orang yang kamu sayangi itu menjadi semakin hangat, menjadi semakin harmonis. Oke, dan inilah mungkin kelegaan, rasa puas yang kamu rasakan atas pencapaianmu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima.
kartunya juga 5 pedang. Nah, jadi sesuai ya. 5 of Swords. Jadi memang ya, kamu berangkat dari sebuah kekalahan. Kamu berangkat dari situasi yang tidak baik-baik saja. Ya, kamu ditempa ya dengan perlakuan buruk, dengan cemoohan, dengan pandangan sebelah mata dari lingkunganmu dulunya. Oke, tetapi hal itulah yang menempa kamu. Situasi itulah yang akhirnya menjadikan kamu seseorang yang tegar, seseorang yang kuat, seseorang yang tangguh, serta mandiri. Dan seketika, kamu mulai bisa rubah keadaan itu di mana kekalahan menjadi kemenangan. Di mana situasi yang tidak baik-baik saja menjadi situasi yang lebih mampu kamu kendalikan. Situasi yang lebih nyaman begitu ya. Dan di mana perlakuan buruk, ya, sikap yang tidak baik dari lingkungan dan orang-orang sekitar seketika berubah menjadi sikap yang baik, ya. Saling menghargai, saling memberi dampak baik, ataupun saling ingin berteman, bekerja sama, berkolaborasi ya, karena mungkin banyak hal-hal baik yang bisa kamu bagikan untuk lingkunganmu. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi situasinya benar-benar menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir, The Wheel of Fortune. Ini keberuntungan ya, keberkahan. Kenapa akan ada keberkahan di dalam kehidupanmu? Karena kamu adalah seseorang yang benar-benar bisa menjadi berguna, menjadi bermanfaat. Ingin selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik, hal-hal baik untuk orang sekitar. Nah, jadi apa yang kamu lakukan ini diganjar, dibalas oleh semesta ya dengan keberkahan, dengan kemudahan, dengan keberuntungan, dengan rezeki yang mengalir deras. Ditambah ya, kamu selalu mendapat doa restu terbaik dari orang-orang yang kamu sayangi. Jadi di saat kamu keluar rumah, di saat kamu melangkah untuk bekerja, untuk berkegiatan, di saat itulah mereka kirimkan doa terbaik mereka untuk dirimu. Karena kamu mampu berikan kenyamanan, berikan kebahagiaan, penuhi kebutuhan mereka dengan sangat baik. Dan tentunya doa restu selalu kamu dapatkan dari mereka. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Libra sahabatku. Dan semoga temanku Libra ya benar-benar akan bisa bertemu dengan sebuah situasi, sebuah keadaan yang jauh lebih baik ya, di mana keadaannya akan banyak membuat kamu terkejut, akan banyak surprise ya, akan banyak hal-hal yang membuat kamu seolah tidak percaya, yaitu berubahnya cara pandang orang lain terhadap dirimu ya, berubahnya sikap perlakuan lingkungan ya kepada kamu, dan ditambah ya semakin banyak peluang, semakin banyak kesempatan, seolah-olah kehidupanmu sedang diberkahi begitu ya. Dan dengan begitu terjadilah kemajuan ya, peningkatan dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Semoga ya kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.